Kali ini akan membahas tentang aplikasi kendali fazi. Jadi kalau misalkan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya untuk melakukan fazifikasi, lalu menggunakan metode Mamdani untuk sistem yang berhubungan dengan pemasaran atau penjualan. Maka karena kita semua adalah berkecimpung dalam bidang engineering atau khususnya pada bidang teknik elektro, saya sengaja untuk menyajikan aplikasi yang berhubungan dengan kendali, yaitu pada sistem trajektori mobile robot. Ya, jadi di sini adalah salah satu contoh tugas akhir dari seorang mahasiswa yang skripsinya itu berkaitan dengan pengendalian robot. Dalam hal ini adalah kecepatan robot. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dia pertama kali melakukan fazifikasi, dengan jangan kaget ya bahwa di sini dia memiliki begitu banyak ya membership function atau bentuk-bentuk membership function. Jadi di sini dia mengendalikan trajektori mobile robot dan ada 9 bentuk fazifikasi untuk input X dan Y ya. Jadi di sini ini bukan error X ya, ini error Y. Jadi di sini ini maksudnya error Y. Ini harusnya error Y. Jadi di sini untuk error X adalah negatif big, NB, negatif medium, negatif small, zero, positif small, positif medium, positif big. Untuk error Y yang di bawahnya bukan X tapi Y, jadi ada typo. Itu adalah negatif big, ya, negatif medium, negatif small, dan seterusnya. Sementara untuk outputnya itu adalah kecepatan sudut, dan dia membaginya juga sebanyak 7 ya, 7, yaitu sudut negatif big, sudut negatif medium, sudut negatif small, sudut zero, positif small, positif medium, positif big. Jadi dia melakukan 2 input dan 1 output. Inputnya adalah error X dan error Y, sementara outputnya adalah kecepatan sudut. Oke, kita lihat di sini bahwa untuk bentuk fungsi keanggotanya atau membership function, dia menggunakan bentuk yang bisa dibilang sangat pasaran, yaitu bentuk trapesium dan segitiga. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Bentuk function untuk fazifikasi nilai error X, dan juga ada fazifikasi nilai error Y, ada 9. Tadi saya udah bilang ya, jadi masing-masing itu untuk yang negatif big sama positif big itu bentuknya trapesium, sementara di tengah-tengahnya ada segitiga. Nah, tentu saja kita harus tahu bagaimana persamaan di fazifikasinya, itu bisa diprogram. Kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan bahasa C, maka kita akan tahu bagaimana caranya untuk melakukan pemrograman. Contohnya adalah di sini ya, kita lihat di sini. Misalkan kita pakai yang negatif big ya. Negatif big itu di antara min 40 sampai min 20 ya, error X-nya. Sehingga ketika kita mau lihat kalau gitu berarti berapa ya nilai negatif big untuk min 20? Nah, kita harus tahu persamaannya. Nah, untuk kasus ini dia menggunakan contoh error, yaitu pada saat nilai error X-nya bernilai 21. Nah, kita lihat di sini pada saat dia bernilai 21 untuk error X-nya, ada 2 membership function yang terlibat, yaitu positif medium dan positif big. Ya, di sini ada positif medium, di sini kita bisa lihat, dan juga ada positif big. Untuk yang positif medium, kita bisa lihat bahwa nilai membership function-nya itu adalah 0,9 untuk positif medium. Ya, di sini nilai membership function-nya adalah 0,9, sementara untuk yang positif big adalah 0,1. Nah, terus kita akan bertanya-tanya, gitu dapatnya dari mana ya 0,9 sama 0,1? Kita harus tahu persamaannya. Untuk bentuk kurva di positif medium,
di antara nilai 20 sampai 30 persamaannya adalah Y 30 dikurangi X per 10 ya. Dari mana dapat 30? 30 adalah batas tertinggi dari positif medium, dikurangi 20 karena dia puncaknya di 20 ya. Ini puncaknya untuk PM di 20. Kita bisa lihat di sini. Jadi range-nya adalah 10, yaitu antara 30 sampai 20. Sehingga pada error 21 untuk positif medium ini persamaannya adalah 30 dikurangi X per 10. 10-nya dari 30 min 20. Jadi kalau 21 berarti 30 min 21 per 10 atau 9 per 10 atau 0,9. Itu untuk positif medium ya. Lalu bagaimana untuk yang positif big? Persamaannya bukan 30 min X per 10. Kenapa? Karena positif big itu batasnya dari 20 sampai 30, tapi dia menunjukkan kurva naik. Artinya, persamaannya adalah X dikurangi 20 per 10. Ya. 10-nya dari mana? Dari 30 ke 20. Jadi kalau misalkan 21 untuk positif big, maka persamaannya adalah 21 dikurangi 20 per 30 min 20 atau 1 per 10 atau 0,1. Jadi kita sudah tahu membership function untuk positif medium adalah 0,9. Sebenarnya di sini sudah ditunjukkan ya. Ini 0,9. Dan untuk positif big adalah 0,1. Ya. Jadi kita sudah tahu. Oh, berarti membership function untuk positif medium adalah 0,9, untuk positif big adalah 0,1. Itu untuk X saja. Pada saat nilai errornya adalah 21. Nah, sementara dia juga memiliki error ya. Memiliki error pada Y yaitu sebesar min 6. Kita lihat min 6. Min 6 yang terlibat di min 6 pada Y itu adalah 0 Y sama negatif kecil Y. Ya, 0Y sama negatif kecil Y. Pada saat min 6 untuk 0Y itu nilainya berapa? Itu nilainya dari min 6 min 10 per 10 atau min 6 tambah 10 per 10 atau 4 per 10, nilainya 0,4. Sementara untuk yang negatif kecil Y, ini negatif kecil Y, nilai membership functionnya adalah 0 min 6 per 0 min 10 atau 0,6. Jadi untuk membership function untuk negatif kecil Y dan 0Y itu adalah masing-masing untuk negatif kecil Y adalah 0,6 dan untuk 0 adalah 0,4. Ya, jadi itu adalah bagian falsifikasinya. Kita bisa lihat di sini ya kesimpulannya. Nah, di sini jadi positif medium 0,9 dan positif besar 0,1 untuk X. Sementara error Y min 6, maka falsifikasinya adalah 0,6 negatif kecil dan 0,4 0. Nah, ini adalah cara kita melakukan falsifikasi. Langkah pertama dalam fazi atau sistem kendali fazi. Jadi kita harus menentukan bentuk-bentuknya. Yang paling umum memang sebenarnya trapesium sama segitiga, tapi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk lain. Misalkan sigmoid atau bells atau ya hanya sekedar garis. Ya, tapi kalau misalkan mau buat skripsi tentang fazi, bentuk ini adalah bentuk yang paling umum ya.
Walaupun bisa juga agak sedikit dimodifikasi, misalkan segitiganya agak miring sebelah, trapesiumnya panjang sebelah, atau panjang segitiganya sedikit beda satu sama lain, itu nggak masalah, itu tergantung dari keinginan kalian sendiri. Nah, sesudah membuat falsifikasi ini, yang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah rule atau aturan, ya. Dan jumlah rule-nya itu sebanyak jumlah falsifikasi dikali falsifikasi. Artinya kalau misalkan ada 9 falsifikasi untuk error X dan 9 falsifikasi untuk error Y, maka jumlah rule-nya adalah 81. Jadi total di sini rule-nya itu ada 81. Memang banyak sekali ya. Ini totalnya 81. Semua 81. Memang lebih gampang dibuat tabel seperti ini ya, daripada dibuat satu-satu rule-nya. Jika ini maka ini, terus dibikin sampai 81 baris, itu melelahkan. Jadi kalau misalkan jumlahnya sudah banyak, kita cukup pakai tabel. Kalau misalkan contoh kemarin rule-nya tuh cuma 4. Jadi nggak apa-apa dibikin kalimat-kalimat kayak paragraf seperti itu. Tapi kalau udah 9 kali 9 input seperti ini ya kayaknya capek. Nah, kita lihat bahwa rule ini berlaku untuk semua keadaan ya. Jadi jangan sampai ada keadaan yang tidak didefinisikan oleh rule. Jadi kita lihat di sini pada tabel, ini adalah input X, ini input Y, dan rule-nya itu sendiri adalah melambangkan output. Jadi ini adalah outputnya. Tentu saja sangat banyak karena ada 81 kemungkinan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kita masih ngambil contoh yang tadi. Untuk error X sama dengan 21 dan error Y sama dengan min 6. Kita ngelihatnya dari masing-masing keadaan ya, karena di situ berarti yang kita punya ada 4 keadaan. Kenapa? Karena error X itu terdapat di positif medium dan di negatif kecil. Ya, error X terdapat di positif medium dan positif besar. Error Y ada di negatif kecil dan zero. Sehingga ada 4 kombinasi, ya, 4 kombinasi. Yaitu ketika X positif medium dan Y negatif kecil, X positif medium dan Y zero, X positif besar dan Y negatif kecil, serta X positif besar dan Y zero. Lalu bagaimana kita tahu den-nya? Den-nya ya kita cari di sini. Ini kan kita lihat di sini ya. Yang pertama ini if error positif medium dan Y negatif kecil dan sudut negatif kecil, X positif medium, Y negatif kecil, itu di mana? Oke, kita lihat. X positif medium ini X positif medium dan Y negatif kecil. Ini ada Y negatif kecil ya. Kita lihat ketemunya di mana? Di sini. Sudut negatif kecil. Jadi kita lihat untuk yang pertama X positif medium dan Y negatif kecil. Positif medium, negatif kecil, maka sudut negatif kecil ya. Oke. Lalu kita mau lihat dulu untuk untuk bentuk lain ya. Untuk bentuk lain X positif medium, Y zero. X positif medium, Y zero. Ya, kita lihat di sini. Kayak tadi ini positif medium, Y-nya zero. Ketemunya di mana? Nah, ketemunya di sini. SZ. Ya, artinya apa SZ? Kita lihat di sini. Zero, ya. Sudut zero. Terus yang ketiga, X positif besar, Y negatif kecil. Ya, kita lihat X positif besar, Y negatif kecil. Gimana ya? Nah, kita lihat dari sini aja nanti.
sorry. X positif besar ini kayaknya nggak bisa dihapus. Oke, X positif besar, Y negatif kecil. X positif besar, Y negatif kecil. Ya. Y positif besar, X-nya. Y negatif kecil tadi ya. Nah, kita lihat ketemu di mana? Di 0 juga ya. Kita lihat X positif besar, Y negatif kecil, sudutnya 0. Kita bisa lihat di sini. Mungkin pakai warna lain biar keren. Ini ya. Lalu yang ke akhir, X positif besar, Y 0. Sudutnya 0 juga ya. Ya, kita misalkan mau dilihat ini ketemunya di sini. Oke, hijau deh, hijau. Oke. Ini, X positif besar, ya, itu 0 juga. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kenapa ada 4? Karena kemungkinannya ada 4, walaupun rule-nya ada 81. Sekarang kita lihat. If error X positif medium, ya, di mana positif medium itu memiliki nilai fungsi keanggotaan 0,9 dan error Y negatif kecil 0,6 dan sudut negatif kecil. Nah, kita mau pengen tahu sebenarnya sudut negatif kecilnya itu sebesar apa. Kenapa kita pilih 0,6? Karena kita menggunakan N ya. 0,9 N 0,6, simpelnya gitu ya. Kalau misalkan N yang kita gunakan adalah tentu saja nilai terkecil ya, saya udah pernah kasih tahu ini sebelumnya. Jadi 0,9 N 0,6 dan rule strength-nya adalah 0,6. Berarti nanti sudut negatif kecilnya kita ambil nilai kekuatannya adalah 0,6. Terus berikutnya, if error X positif medium, kekuatannya 0,9 dan error Y 0 dan sudut 0. Kekuatannya berapa? 0,4. Kenapa? Karena 0,9 N 0,4. Nilai terkecil 0,4 N ya. Sehingga kita ambil rule strength-nya 0,4. If error positif besar 0,1 untuk X dan Y negatif kecil 0,6. Rule strength-nya 0,1 karena nilai terkecil dari 0,1 dan 0,6 adalah 0,1. Lalu jika error X positif besar 0,1 dan Y 0 dengan kekuatannya 0,4 dan sudut 0 dengan rule strength-nya 0,1. Jadi di sini kita memiliki 1 sudut negatif kecil dan 3 sudut 0. Oke. Kan tadi N ya, untuk falsifikasinya untuk fungsi inputnya itu N. Tetapi untuk outputnya adalah OR. Ya, jadi kita lihat dan sudut negatif kecil itu rule strength-nya 0,6. Lalu apakah kita langsung pakai angka itu? Jelas. Kenapa? Karena yang sudut negatif kecil itu cuma ada 1. Yang sudut negatif kecil cuma ada 1. Sehingga kita ngambil rule strength-nya yang satu-satunya untuk yang nilainya ada 1, yaitu 0,6. Jadi dia nggak punya saingan. Ya udah nih. Ini ya. Yang sudut negatif kecil kita ambil nih nilainya 0,6. Ya 0,6 ya. Enak ya, 0,6 langsung. Nah, sekarang yang sudut 0, kita mungkin bingung. Sudut 0 itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama 0,4, yang kedua 0,1, yang ketiga 0,1. Kita ngambil yang mana? Apakah kita rata-ratain? Enggak. Apakah kita nyari nilai terkecil? Enggak. Kita justru ngambil nilai terbesar. Mengapa kita ngambil nilai terbesar? Karena kita memiliki 3 pilihan untuk error Y. 0,4 atau 0,1 atau 0,1. Sehingga ketika kita menggunakan atau, kita menggunakan nilai terbesar. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa untuk sudut negatif kecil itu nilai kekuatannya adalah 0,6 dan sudut 0 nilai kekuatannya adalah 0,4. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita menggunakan metode Mamdani, ya, kita menggunakan metode Mamdani,
Maka kita akan menghitung luasan ini dibagi dengan jarak dari sini sampai situ. Agak sedikit menyebalkan karena menghitung luasan itu identik dengan integral. Tentu saja kita kadang-kadang males yang integralin, apalagi bentuknya banyak seperti ini. Dari min 45 sampai 22,5. Ya, lalu kita harus memecah dari 2, min 45 sampai sekian, luasannya berapa, batasannya berapa, itu menyebalkan. Sehingga si Sugeno, ingat Sugeno, bukan nama-nama yang aneh lain, itu menyimpulkan bahwa kita bisa mencari center of singletonnya aja. Jadi dia kayak ada semacam satu angka yang mewakili semuanya. Dan kita tinggal menghitung angka tersebut dan menggantikan dengan faktor penguatannya. Dan apakah angka itu? Ya tentu saja angkanya adalah roll strength-nya itu sendiri. Ya. Jadi roll strength-nya itu dianggap mewakili semuanya. Bisa dianggap bahwa untuk sudut negatif kecil, roll strength-nya kan 0,6. Sementara sudut zero itu 0,4. Ya. Jadi kita tinggal mengalihkan roll strength-nya dengan nilai rata-rata di situ. Kita lihat sudut negatif kecil, nilai rata-ratanya adalah min 22,5. Sementara sudut zero, nilai rata-ratanya adalah 0. Ya, itu adalah singletonnya. Di mana nilai rata-rata itu akan dikalikan dengan faktor kekuatannya, strength-nya. Sehingga untuk defasifikasinya, kita tinggal lihat untuk keluaran crisp itu artinya tajam, artinya dia pasti. Itu 0,6 kali min 22,5 ditambah 0,4 kali 0 per 0,6 tambah 0,4. Di mana 0,6 adalah kekuatan untuk sudut negatif kecil dan 0,4 adalah kekuatan untuk zero atau strength. Ya, kita lihat untuk sudut negatif kecil rata-ratanya singletonnya di min 22,5. Jadi kita lihat di sini. Kita buat singleton masing-masing untuk semua keadaan. Ya, di sini. Dan untuk zero tentu saja karena namanya zero, dia memiliki nilai singleton di 0. Nah, kita lakukan operasi ini sehingga kita nggak perlu integralin lagi, ketemu hasilnya min 13,5. Karena biasanya robot hanya bisa menerima bilangan integer dan nggak float atau bilangan berkoma, kita bulatin ke min 14. Nah, itulah cara kita melakukan proses fuzzy, kendali fuzzy pada sistem robot dan contohnya. Jadi semuanya main di program. Kalau misalkan kalian jago bahasa C, itu bisa diprogram semua. Ya, baik dari fuzzifikasinya, lalu bagaimana cara mencari, cara menggunakan rule-nya if then doang. Terus lalu bagaimana cara mencari center of gravity-nya menggunakan singleton. Ya, lalu cara menghitungkan output-nya pakai crisp. Ya, itu bisa dipelajari di program, tapi kalau di MATLAB sebenarnya lebih gampang. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat.